organisasi yang namanya Rabithah Alawiyah, organisasinya para habaib. Pengurusnya yang Kiai Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, Wahab itu pengurusnya. Begitu Kiai Ahmad Dahlan membuka Muhammadiyah, Hasyim jadi pengurusnya. Termasuk Hasyim yang organisasi Muhammadiyah. Masuk para habaib, membukukan organisasinya, kita membantu Kiai Ahmad Dahlan. Akhirnya untuk Muhammadiyah. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar mempersempit ruang gerak kelompok Ba'alawi dan pribumi terhindar dari doktrin sesat Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel media Kampung Pitulasi. Para sahabat sekalian, Anda bisa memperhatikan sendiri bahwasanya mereka kelompok Ba'alawi mereka bekerja sebagai tim. Karena pergerakan mereka tertuju ke hal seperti tradisi, budaya, sejarah, politik, syariah hingga thorikoh pun mampu mereka mainkan, bahkan mampu mengubah sejarah awalnya. Salah satu sejarah yang sudah diubah adalah sejarah NU dan Muhammadiyah, sebagai salah satu upaya untuk melemahkan bangsa ini. Berkat jejak digital banyak para habaib dan antek-anteknya yang mencoba membelokkan dan memanipulasi sejarah. Untuk lebih jelasnya mari simak video berikut ini. Sampai batas ini mungkin sebagian dari Anda lagi-lagi kok bisa begitu ya? NU berdiri 1926, sementara Rabithah Alawiyah berdiri 1928. Mungkin juga salah sebut beliau ya, yang ingin disampaikan barangkali itu Jamiyatul Khairiyah. Memang Jamiyatul Khairiyah adalah organisasi yang berisi tentang pendidikan dan berbagai hal, termasuk distribusi majalah Al-Manar yang diisinya itu adalah tulisan dari Abdul dan Rashid Ridho, itu juga melalui Jamiyatul Khairiyah atau Jamiat Khair, sehingga Mbah Dahlan menurut bukunya Cak Anam dalam pertumbuhan dan perkembangan NU itu berlangganan majalah Al-Manar melalui Jamiyatul Khairiyah atau Jamiat Khair. Nah, khusus kepada yang disampaikan oleh beliau, kalau dikatakan itu terpeleset, seperti saya kan sering kepleset, itu hal wajar. Tapi kalau berkali-kali apa ya kepleset. Kemudian tentang turut sertanya para habaib, kemudian terlibatnya Mbah Hasyim di Muhammadiyah dan sebaliknya. Ini dari mana datanya? Jelas-jelas tidak ke sana dari semua hal yang saya pelajari terkait dengan mazhab. Ya benar bahwa kita bermazhab Syafi'i, tasawufnya Al-Ghazali dan seterusnya. Tetapi kalau Muhammadiyah lebih cenderung kepada Maliki, saya tidak tahu, ini nanti yang menjawab biar saudara-saudara kita Muhammadiyah. Saya lebih pada urusan sejarahnya. Terus juga ada disampaikan adanya dari Nahdlatul Wathon, Subhanul Wathon, kemudian menjadi Nahdlatul Ulama. Ini seolah-olah embrio dari Nahdlatul Ulama itu adalah Nahdlatul Wathon, kemudian menjadi Subhanul Wathon, kemudian menjadi Nahdlatul Ulama, para habaib tergabung di situ. Nahdlatul Wathon memang didirikan oleh Bawah Habsbullah bersama Kiai Mas Mansur dan beberapa tokoh yang lain ya. Itu madrasah, bukan organisasi sosial keagamaan. Madrasah Nahdlatul Wathon, yang di dalam madrasah Nahdlatul Wathon itu seperti yang saya ungkap sebelum memulai pelajaran, bernyanyi atau melakukan Mars Kebangkitan Anak Bangsa atau Kebangkitan Bangsa, tapi bukan Partai Kebangkitan Bangsa ya. Ya lalu Wathon ya itu sebelum memulai, atau mungkin yang lagu Ya Ahlal Wathon Hubbul Wathon Minal Iman, mungkin yang itu wallahu alam. Tapi yang pasti Nahdlatul Wathon itu adalah lembaga pendidikan yang dibangun oleh Mbah Wahab dan kawan-kawan serta para kiai. Jadi bukan organisasi. Dari sini kemudian nanti Mbah Wahab itu mendirikan Tasawwurul Afkar, kemudian beliau terlibat dalam studies clubnya Budi Utomo atau Dr. Sutomo. Beliau terketuk hati untuk menyatukan para kaum muda muslim. Lalu dipertemukanlah atau ingin bertemu beliau dengan Kiai Mas Mansur. Terjadilah pertemuan yang diikuti oleh kaum muda pada saat itu, ingin menyatukan kaum muda biar cepat Indonesia merdeka, kurang lebih seperti itu ya. Lalu pertemuan mereka malah berbuah perdebatan, perbedaan furu'iyah dalam dunia fikih, sehingga terjadi perdebatan. Lalu mereka masing-masing mendirikan organisasi yang anak muda atau pemuda di bawah Mbah Wahab ini mendirikan Subhanul Wathon.
kalau tidak salah 1924 gitu ya. Jadi Nahdlatul Wathon itu adalah madrasah, Subhanul Wathon adalah organisasi kepemudaan, kemudian nanti 1926 berdiri Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama embrionya setidaknya kita bisa melihat dari Komite Hijaz. Di sini sudah sangat poin. Karena apa? Komite Hijaz ini adalah merespon persoalan yang ada di Mekah Madinah. Mungkin Anda juga sudah paham. Maka setelah mendapatkan izin dari Hadrat Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, dan Kiai Hasyim Asy'ari setelah mendapatkan restu dari Syahnah Khalil Bangkalan, kemudian Mbah Wahab mendirikan atau membuat sebuah kepanitiaan untuk pemberangkatan ke Hijaz Mekah Madinah terkait dengan pergantian kekuasaan yang ada di sana setelah terjadi peperangan antara Syarif Mekah ya, Syarif Husain yang digantikan anaknya Syarif Ali melawan pasukan dari Najd yang kemudian disebut Wahabi. Yang ini umum. Kemudian setelah Syarif Mekah kalah, pasukan Najd menguasai Mekah Madinah. Disinilah merespon dengan Komite Hijaz. Komite Hijaz inilah kemudian menjadi Nahdlatul Ulama. Jadi bukan Nahdlatul Wathon. Kalau pejuangnya ya itu aja. Di antaranya itu terutama tokohnya adalah Mbah Wahab. Kalau dikatakan para habaib berkumpul di situ, saya tidak temukan di Komite Hijaz itu ketuanya adalah Kiai Haji Hasan Kipo. Kiai Haji Hasan Kipo, kemudian wakil ketua Haji Soleh Syamil, sekretaris Muhammad Sodik, kemudian pembantu adalah Kiai Haji Abdul Halim Lui Munding yang Majalengka dari Jawa Barat, tadi beliau ada di Surabaya. Putranya adalah Kiai Asad. Sementara Kiai Wahab sebagai penggagas, beliau menjadi penasehat Kiai Haji Wahab Husnullah, kemudian Kiai Haji Masyhuri Lasem, kemudian Kiai Haji Khalil Lasem. Dari sini nanti terbentuklah Nahdlatul Ulama. Para pendiri 1996 yang tertera dalam kepengurusan bisa Anda lihat. Ya ini mohon maaf, tidak ada dari, kalau disebut Habib itu adalah Ba'alawi, dalam catatan sejarah tidak tertera pada 1926 itu nama Ba'alawi ya, karena saya tidak temukan marga-marga seperti Al-Asqaf, As-Segaf, Al-Modor dan seterusnya. Yang ada seperti tampak dalam gambar, silakan Anda lihat atau nanti bisa Anda buka dalam buku sejarah Nahdlatul Ulama. Nah, kalau di dalam perkembangannya setelah 1926 waktu itu muktamarnya setiap tahun sekali. Setelah di Surabaya terus keluar kota, keluar sampai ke Jakarta, kita tidak memungkiri memang pada fase berikutnya sejumlah habaib terlibat di dalam membangun besarnya Nahdlatul Ulama, terutama juga di Jakarta. Kita tidak menghilangkan peran habaib di Jakarta. Kita tidak menghilangkan itu, tetapi beliau bukan pendiri di 1926 itu. Di dalam perkembangannya nanti, karena memang sama-sama ingin mengembangkan keislaman Ahlussunnah wal Jamaah, satu nafas, satu nada di dalam Ahlussunnah wal Jamaah, tentu siapapun termasuk habaib merespon dan memberikan dukungan atas berkembangnya Nahdlatul Ulama di sejumlah daerah. Itu betul, tapi kalau dikatakan seperti tadi, tentu saja tidak ada dasarnya. Nah, para pemirsa sekalian, ulasan ini juga pernah saya ulas di kanal salah seorang sahabat kami, sudah sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu ya, dan kemudian direspon atau istilah sekarang itu direaksi oleh Babi Aldo. Waktu itu Babi Aldo kayaknya sedang berseteru dengan Habib ini. Waktu itu ya saya ngomongnya lagi kencang-kencangnya, sahabat saya itu Pak Yusuf Mars nanya, menurut Gus gimana? Menurut saya ngawur. Waktu itu saya masih kencang-kencangnya ngomong, dan itu direaksi sama Babi Aldo, dan ya cukup meluas lah. Hanya saja kali ini sesuai dengan permintaan, ada yang meminta kepada kami untuk mengulas ulang. Kenapa? Karena videonya masih beredar dan dikhawatirkan nanti terjadi pengaburan, karena kan tidak semua orang NU tahu detail sejarah NU, kecuali mungkin yang pernah di Ma'arif atau sekolah di lembaga pendidikan Ma'arif atau yang memang mempelajari buku-buku NU. Saya sendiri pernah menjadi pengurus lembaga pendidikan Ma'arif di Kabupaten Sampang Madura ketika saya masih nyantri, jadi sedikit banyak tahulah. Terlepas beliau itu kepleset lidah, kalau dilihat pada rangkaian kalimat berikutnya, tentu saja sungguh sangat keluar dari data-data sejarah yang ada.
Mungkin saja beliau memang kepleset lidah mau bilang Jamiatul Khairiyah, keliru menjadi Robitoh Alawiyah. Mungkin saya juga sering kepleset. Tetapi pada rangkaian kalimat berikutnya kan tetap saja menyampaikan sesuatu yang tidak jelas datanya terkait dengan Muhammadiyah. Ya monggo lah saudara-saudara Muhammadiyah. Dan bisa saja juga disengaja. Ini mohon maaf, Beb. Bisa saja disengaja. Kenapa? Pengaburan sejarah atau mengaitkan sesuatu pada sesuatu yang lain dengan tujuan tertentu itu adalah sebuah sistem yang umum. Pernah saya ngaji sejarah sama Profesor Mansur Suryanegara. Beliau pernah menyampaikan adanya istilah power system. Power system itu saya pikir kan sistem kekuasaan kan begitu ya harfiahnya. Tapi power system itu beliau menerjemahkan kalau tidak salah sesuatu yang berpower, sesuatu yang memiliki kekuatan dalam konteks sejarah, maka ditempeli oleh sesuatu yang lain sehingga dia ke bawah. Umpamanya mau kasar-kasaran, kalau kita lihat data dalam pendirian Nahdlatul Ulama tidak ada habaib dalam pengertian peran Ba'alawi. Kemudian dimasukkan entah sebelum atau sesudahnya. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama itu besar, maka ditempelkan ini sehingga ini ke bawah besar. Ini teori ya, ini teori. Begitu juga dalam sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia itu besar. Bung Karno besar proklamasi sesuatu yang sakral. Kemudian dimasukkan orang-orangnya ke sini. Kenapa dimasukkan ke sini? Biar terkesan menjadi bagian sesuatu yang besar. Ini teori ketika saya ngaji sejarah. Maka itu banyak sekali upaya-upaya pengaburan sejarah. Entah itu disengaja secara terang-terangan atau seolah-olah diplesetkan atau seolah-olah keliru. Jadi seolah-olah keliru ini nanti ketika oh iya mohon maaf salah, padahal memang sengaja. Tetapi setidaknya sudah berapa orang yang kena atau kemakan, apalagi yang berbicara itu tokoh. Disinilah pentingnya pelurusan sejarah. Dan saya sendiri bukan ahli sejarah, saya bukan sejarawan, ya mohon maaf saudara-saudara, saya bukan sejarawan, saya hanya pecinta sejarah dari saya masih madrasah ibtidaiyah. Kalau sejarah itu insya Allah saya hafal satu buku karena memang hobi, dan saya senang mendengarkan sandiwara radio kecilnya. Disitulah mungkin Allah menakdirkan saya untuk menyampaikan sesuatu sesuai yang saya ketahui dan sesuai pula dengan data yang ada.